My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihi شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك، ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا، حياتي تبقى ليك، تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Every day is a good day. Good people, dalam beberapa diskusi dengan saudara-saudara kita Muslim, beberapa apologet sering menanyakan bagaimana sebenarnya sejarah Nabi Muhammad itu meninggal. Dari beberapa kutipan hadis, diketahui bahwa meninggalnya Muhammad itu adalah akibat memakan daging kambing yang dibubuhi racun di Khaybar. Namun setiap kali kita mendiskusikan masalah ini dengan saudara-saudara kita umat Muslim yang sering masuk di channel-channel apologet Kristen, mereka selalu mengatakan tidak benar bahwa Muhammad itu mati diracun. Dia mati karena tua, dia mati karena sakit, dan sebagainya. Kita tidak mau berpolemik dengan masalah ini. Sebaiknya kita coba simak dan dengarkan apa pendapat para ulama Islam terkait dengan kematian Muhammad ini. Mari kita coba saksikan bersama-sama. Sampai hari ini kurasakan.
Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri. Aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Dari video tadi jelas kita dengarkan bahwa Ustadz Abdul Somad yang merupakan salah satu ulama kondang di Indonesia mengatakan bahwa Muhammad itu memang mati karena memakan daging yang dibubuhi racun di Khaybar. Dia mengatakan bahwa dalam hadis Muhammad mengeluh kepada Aisyah bahwa urat nadinya terputus akibat efek dari racun yang dibubuhi di dalam kambing yang dia makan di Khaybar. Kita coba simak lagi yang berikut ini. Persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. Artinya, ya Allah, persaksikanlah bahwasanya para sahabatku, murid-muridku telah mengakui aku telah menunaikan tugas. Tugas sudah selesai. Maka pulanglah Nabi SAW dari Hajjatul Wada. Kemudian akhirnya di bulan Rabiul Awal beliau pun sakit. Sakit yang terakhir yang akhirnya mengantarkan beliau kepada kematian. Sakit tersebut dijelaskan oleh para ulama disebabkan karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi SAW tatkala perang Khaybar. Disebabkan karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi SAW tatkala perang Khaybar. Disebabkan karena racun yang pernah dimakan oleh Nabi SAW tatkala perang Khaybar. Sebagaimana kita ketahui tatkala dalam perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudiyah. Dan Rasulullah SAW berhusnudzan kepada wanita tersebut, dikasih kambing, dihadiahkan kepada Nabi, dan kita tahu makanan ahlul kitab halal dimakan. Ternyata wanita Yahudi tadi memberi racun di kambing tersebut, terutama di zira', di bagian paha kambing yang paling disukai oleh Nabi SAW. Dia taruh racun banyak-banyak di situ. Akhirnya Nabi SAW makan dengan bersebagian para sahabat. Para sahabat makan dan Nabi juga sempat makan. Waktu Nabi sempat makan, tahu-tahu kambingnya berbicara. Ini masmumah, saya beracun. Kata Nabi, berhenti. Sebagian sahabat sudah terlanjur apa? Makan. Sehingga akhirnya ada yang meninggal di tempat dan ada yang meninggal belakangan dan Nabi sudah terlanjur apa? Makan dari racun tersebut, namun tidak banyak. Namun racun yang sempat dimakan oleh Nabi SAW tersebut ternyata memberi dampak penyakit bagi Nabi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi Nabi diracuni pada tahun 7 Hijriah dan beliau meninggal pada tahun 11 Hijriah. Racun tersebut ternyata mempengaruhi kesehatan Nabi SAW. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, maka Allah siapkan sebab-sebabnya. Kata para ulama, Allah ingin Nabi SAW meninggal dengan cara mati syahid. Allah ingin Rasulullah SAW meninggal dengan kematian yang mulia, yaitu dengan mati syahid. Di antaranya dengan racun tersebut. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Ma zalat aklatu Khaybar tu'awiduni fi kulli amin hatta kana hadha awanu qati' abhuri." Kata dia, senantiasa makanan yang racun yang saya makan di Khaybar menyerangku kembali setiap tahun. Dan saya rasa tahun ini adalah tahun saatnya saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW berkata tatkala beliau sakit di mana beliau meninggal dunia. Beliau berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Fa hadha awanun wajadtu qita'a buhuri min dzalika sum." Dan ini saatnya aku mendapati urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut Ya, urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut. Ya. Jadi ini sebab yang menjadikan Nabi SAW sakit tatkala dia akan meninggal dunia, bekas dampak racun yang dia makan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Khaybar. Ustadz Firanda juga setuju bahwa kematian Muhammad itu disebabkan daging kambing yang dimakan oleh Muhammad dan sudah dibubuhi racun yang dia makan waktu di Khaybar. Namun setiap kali kita menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita umat muslim dengan jelas dan tegas, mereka selalu pasti akan menolaknya. Mereka katakan itu tidak benar, hadisnya doif. Ya. Saya curiga sebetulnya ini ada kaitannya dengan surah QS 69 ayat 44 sampai 47 terkait dengan apa yang disampaikan hadis tersebut bahwa Muhammad mengeluh kepada Aisyah, urat nadinya serasa terpotong akibat daging kambing yang dibubuhi racun yang dia makan di Khaybar. Bagaimana pendapat para YouTuber yang sering berapologet di luar negeri terkait masalah ini? Kita coba saksikan. 14 centuries. It has been 14 centuries since one of the most influential men this world has ever known passed away. But I'm not talking about Jesus. The Prophet Muhammad died in the 7th century AD. The cause of his death is debatable. Many Muslims will say that Muhammad died of natural causes. Others, however, will claim that Muhammad died because he was poisoned. But no matter which side you may agree with, there is a detail in the story of Muhammad's death that is often overlooked. This detail ultimately reveals everything we need to know about the Prophet Muhammad. But before we reveal this specific detail, we first have to understand the story in its greater context. Let's begin in the Battle of Khaybar. The Battle of Khaybar took place in the year of 629. This battle was fought between Muhammad and his early followers versus a Jewish tribe that lived in Khaybar. During this battle, a famous Jewish warrior named Marhab ibn Harith was killed. Marhab had a sister named Zainab. Why is she important? Let's read this story from Ibn Sa'd. When the Apostle of Allah conquered Khaybar and he had peace of mind, Zainab bint al-Harith, the sister of Marhab, who was the spouse of Salam ibn Mishkam, inquired, "Which part of..." They said, "The foreleg." Then she slaughtered one from her goats and roasted it. Then she wanted a poison which could not fail. The Jews discussed the poisons and became united on one poison. She poisoned the goat by putting more poison on the forelegs and the shoulders. Zainab, whose brother was killed by Muhammad and his men, got together with the other Jews in Khaybar, and they all decided that they were going to kill Muhammad by feeding him poisoned lamb. When the sun had set and the Apostle of Allah returned after leading the people in Maghrib, that's the sunset prayers, she sat by his feet. She said, "O Abu al-Qasim, here is a present which I wish to offer you." The Prophet ordered it to be taken. Zainab waited for Muhammad and his men to finish Maghrib and offered the poisoned lamb as a gift to them. Muhammad gave orders for her gift to be accepted. It was served to him and to his companions who were present. The Apostle of Allah took the foreleg
and put a piece of it into his mouth. Bishr ibn al-Bara also took a piece and put it into his mouth. When the Apostle of Allah ate one morsel of it, Bishr also ate his, and the other people also ate from it. Muhammad's men did something very interesting here. They waited for Muhammad to eat a piece of the lamb first before they ate any of it themselves. Then the Apostle of Allah said, "Hold back your hands, because this foreleg has informed me that it is poisoned." When hearing this, Bishr said, "By him who has made you great, I discovered it from the morsel I took. Nothing prevented me from emitting it out but the idea that I did not like to make your food unrelishing." So Bishr ibn al-Bara noticed that the lamb was poisoned before Muhammad did, but he did not spit out the piece that he had put in his mouth because he didn't want to offend Muhammad. Bishr goes on to say, "When you had eaten what was in your mouth, I did not like to save my life after yours. And I also thought you would not have eaten it if there was something wrong." Bishr told Muhammad that he did not want to save his own life ahead of Muhammad. Plus, Bishr figured that since Muhammad is God's prophet, Muhammad would have known that the lamb was poisoned before eating it. Poor guy. Bishr did not rise from his seat, but his color changed to that of a green cloth. For a year, the pain did not permit him to change his sides, but with the help of others. And then he expired. Because of his devotion to Muhammad, Bishr lived as a paralytic. Finally, after 1 year of relentless suffering, he died a painful death. The Apostle of Allah sent for Zaynab bint al-Harith and said to her, "What induced you to do what you have done?" She replied, "You have done to my people what you have done. You have killed my father, my uncle, and my husband. So I said to myself, if you are a prophet, the foreleg will inform you. And others have said, if you are a king, we will get rid of you." Muhammad asks Zaynab why she did this to them, and she gives him a simple answer. "I'm only doing to you what you have done to my people." She also tells him that if he really was God's prophet, then he would have known that the lamb was poisoned. In Sahih Bukhari, Muhammad asked a group of Jews living in Khaybar about the lamb. "Have you put the poison in this roasted sheep?" They replied, "Yes." He asked, "What made you do that?" They replied, "We intended to learn if you were a liar, in which case we would be relieved from you, and if you were a prophet, then it would not harm you." Now, this is what's very interesting about the story. The poisoning took place immediately after the Battle of Khaybar, which was in the year 629. But Muhammad did not die until the year 632. That's 3 years after he was poisoned. This is why Muslims will argue that Muhammad was in fact a true prophet of God, because he did not immediately die from that poison. And in all fairness, this is a very good argument. But remember that little detail that I said would reveal everything we need to know about the Prophet Muhammad? Here it is. Sahih Bukhari 44:28. The Prophet, in his ailment in which he died, used to say, "O Aisha, I still feel the pain caused by the food I ate in Khaybar, and at this time I feel as if my aorta is being cut from that poison." You might be asking, why is this detail so important? Let's let the Quran answer that question for us. Surah 69, verses 44 through 46. Had the messenger made up something in our name, we would have certainly seized him by his right hand, then severed his aorta. Just to be sure, let's take a look at a different translation of Surah 69. Ibn Kathir says,
And if he had forged a false saying concerning us, we surely would have seized him by his right hand. And then we certainly would have cut off al-wetin from him. And according to Ibn Abbas, al-wetin, refers to the artery of the heart, and it is the vein that is attached to the heart. So Allah Himself revealed in the Quran that if Muhammad is in fact a false prophet, He would have killed Muhammad by cutting off his aorta. As Muhammad is dying, he openly admits that the poisoned lamb he ate in Khaybar was cutting his aorta. Of all the words that Muhammad could have said while he was dying, he chose to say the very words that proved him to be a false prophet, even according to Allah in the Quran. Muhammad is a liar. Especially if we knew that in the Quran Muhammad he said that if he fabricated Quran, Allah will seize him from his right hand and he will cut his artery. Who said that? The Quran. Reported by who? By Muhammad. What Allah will do to Muhammad if he fabricates Quran? Allah will cut his artery. Chapter 69, verse number 46. It says here, and if the messenger were to invent any saying in our name, we should certainly seize him by his right hand, and we should certainly then cut off his artery of his heart. If we go to the hadith, we will find that this is exactly what happened to Muhammad. He said, and I read, the Prophet, this is Aisha speaking, the wife of Muhammad, saying, the Prophet said, not her, in his element of which he died, which this means Muhammad is dying now, he used to say, not once, not twice, used to say that me many times, O Aisha, I feel the pain caused by the food I ate at Khaybar. Khaybar is the tribe of the Jews where Muhammad, he killed all of them. And at this time, I feel as if my aorta being cut off from the poison. So Muhammad here is admitting, and we heard the Muslim Sheikh saying clearly that Shia and Sunni, both of us, we agree that Muhammad was killed. The Muslim Sunni, which is the Indonesian and Saudi and most of people in Qatar, like Egypt, etc., the majority of Muslims, they are Sunni, they agree that Muhammad was killed by a rat poison. And Muhammad died slowly by the rat poison. Shia believe that the one who killed Muhammad is Aisha and Hafsa. That will not change too much. Even though when Muhammad, he asked the women, the Jewish women, why you did that? She said, well, I want to see if you are a prophet, Allah will save you. If you are a false prophet, we will get rid of you. And as you see, this is what happened exactly. Dalam satu kesempatan di channelnya Bapak Lidara Rewawa, saya kebetulan ada mendengar diskusi terkait masalah ini. Dan di room tersebut ada saudara kita, Pak Ibnu Kalam. Nah, dalam kesempatan itu, saya coba ikut masuk ke dalam room dan berdiskusi dengan Pak Ibnu Kalam terkait masalah ini. Apa pendapat Pak Ibnu Kalam terkait masalah kematian Muhammad ini yang dikaitkan dengan QS 69 ayat 44 sampai 47. Apa pendapat beliau tentang hal ini? Mari kita coba lanjut, kita saksikan. Data bantahan dari apa yang disampaikan dari kitab itu sendiri yang tertulis baik di dalam hadis maupun di dalam kitab Quran itu tadi. Apakah ada kitab yang di bangsa padang pasir ini yang lebih tua, lebih lebih hebat dari kitabnya mereka? Kan pertanyaannya begitu. Anda boleh membantah dengan kitaban yang sudah ditampilkan itu tadi, hadis maupun Quran itu, dengan data yang betul juga. Bantahlah sendiri gitu loh. Silahkan. Ayo Bang Ibnu bertanggung jawab loh. Bahas apa tadi? Saya bahas orang Amerika sudah sampai di bulan, ulama Islam masih membahas kentut.
Saya sudah buat videonya. Pak Ibnu terlalu Tapi jujur, Pak sepertinya Ibnu. banyak gangguan karena kenapa kalau saya live itu kabur-kabur, putus-putus. Tadi Pak Wahyu udah, silakan Pak Ciler, apa yang mau disampaikan? Silakan. Saya lupa, mungkin Pak Ibnu bisa bantu itu di QS berapa yang mengatakan kalau misalnya kitab Al-Quran itu berbohong maka akan dilaknat atau apa itu ya, akan disiksa. Itu QS berapa ya Pak Ibnu ya? Saya kurang hafal juga ayat itu. Kurang hafal. Kan ada itu Pak Lidara, bisa buka nggak Pak ya? Itu QS berapa ya? Apa Saya tuh? mau kaitkan dengan video-video tadi Pak yang mengatakan Apa? kitab berbohong. Saya ada baca ini Hah? Al-Baqarah. Kalau Nabi Muhammad Ada. berbohong, niscaya Allah akan Ada. memotong auratnya. Nomor Ya, aurtanya. betul itu Pak. Ya. Itu ayat Kalau Al-Quran. mengada-adakan gitu loh Pak itu. Kalau Ya, itu QS mengada-adakan berapa? itu QS, sebentar saya lihat dulu ya. Tadi ada QS di 69 Pak Rizara, aku hafal tuh QS Itu tadi 69. Christian Prince yang bahas itu. QS Iya, 60 QS berapa itu? 69. QS, QS Lengkap berapa? di Christian Prince itu lengkap. Berapa ya? Christian Prince tadi. Berapa? QS 69. Coba saya lihat dulu ya di Baca ayatnya Mbah. Pak. Iya, di Mbah Christian yang barusan. Soalnya saya juga lupa itu ya. Tertulisnya di Ya tidak usah dibuka karena tambah parah saja kalau dibuka. tambah parah. Kenapa tambah parah? Aduh, bukan tambah parah. QS 69 ayat berapa? Itu nomor berapa? Itu? Kalau tidak salah 44. ini. 44. 64. 9 ayat 44 sampai 47 48. Coba Pak. QS 69 ya? Ya, ayat 44 sampai 48. Oh, iya. Ada yang bantu tuh dari bawah. Oke. Ini kan terkait Mengada- dengan video-video yang tadi itu semua. Ini QS berapa? 69 ayat 69, ya. 6944. Sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian dari sebagian saja perkataan atas nama kami, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan, kemudian kami benar-benar memotong aortanya atau urat nadinya, maka tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami darinya. Pemotongan urat nadi itu atau aorta itu sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Rupanya rumahnya Allah marah, langsung dipotong benar-benar. Yang mana? Coba putarkan videonya si Somad tadi Pak. Oh, si Somad. Oke. Kita Jadi putar si kan Somad mereka sendiri yang mengatakan itu semua jadinya kan. Iya. QS Orang si Firanda. Iya, si Firanda juga mengatakan, oh kalau si Somad itu hadis yang dia bacakan. Iya, tapi kan lebih kuat Al-Quran kan daripada hadis kan. Iya dong, lebih kuat, lebih kuat. Kalimatnya Somad itu yang kita coba dengarkan Pak. Kan katanya Pak, katanya lebih kuat, tapi aplikasinya enggak juga, hadis lebih banyak yang mereka ini. Soalnya hadis bisa menggugurkan Al-Quran loh Pak. Iya, di Al-Quran kan? kan sholat cuma 3 kali Pak. Hadis 5 Ya, kali. tuh. Nah, kan gitu kan? Iya, betul itu Pak. Yang mana lah terbalik-balik lah Pak pokoknya. Mana yang suka-suka. Mana suka siaran niaga ini Pak. Pokoknya suka-suka dia lah. Oke, kita dengerin ya Somad ya. Oke. Ya makanya kata Pak Ibnu jangan dibuka, malah hancur katanya. Lalu kemudian kata Nabi kepada kita dengar. Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya
makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Miskam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fahadha awan. Inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri. Aku merasakan terputusnya uratku. Aku merasakan terputusnya uratku. Aku merasakan terputusnya urat. Disebabkan oleh racun itu. Aku Terputusnya urat. Iya, urat nadi. Iya, Iya. terputusnya urat nadi. Nah, di Al-Quran tadi di QS 69 tanda 44 tadi. bagi 44 Tanda bagi sampai 44. Iya. Iya. Di situ Iya. kan jelas bahwa Allah itu akan memotong urat nadinya kan kalau dia apa namanya? Iya, Maka pemotongan urat nadi. Maka tidak ada ini. Ya. Kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Selesai sudah. Coba Clear. atasnya Pak. Atasnya lagi Pak. Ayat sebelumnya Pak. Ya, yang memotong tuh pasti kami, Pak. Si kami ini, yang Pak. memotong. Kan ini awalnya Pak. Sekiranya dia dalam kurung Nabi Muhammad mengada-ngadakan sebagian saja perkataan atas dalam nama kami, niscaya kami benar-benar menyiksanya dengan penuh kekuatan. Terus Penuh kekuatan. ya, Kekuatan penuh. kemudian kami benar-benar memotong urat nadinya. Iya kan? Jadi Iya. kuncinya itu di sini sebenarnya Pak Ibnu ya. Betul nggak Pak Iya, Ibnu? urat nadinya. Iya. Tambah hancur. Kata Pak Ibnu kalau dibuka lagi tambah hancur. Pak Ibnu nggak tega mau. Jadi gimana itu Pak Ibnu? Iya kan? Ya, Tadi ulama masih ada sambungannya. Yang mana ayat di dalam Al-Quran Nabi Muhammad mengada-ada. Nah, itu ada Ya, rasanya, iya, tapi ini. jangan saya buka. Nah ini karena ini nih mengada-ada ini di ayat 44-nya Pak. Itu Sekiranya ayat dia 44 mengada-ada, tapi ayat yang mengada-ada itu di mana letaknya? ayat yang mengada-adanya di mana Pak King? Pak Ibnu. Jangan begitu dong Pak. Rahasia. Pak Ibnu. Ya tambah parah kalau saya jelaskan. Pak Ibnu, kita baca dulu ayat 44-nya Pak. Sebentar Pak. Tolong bantu Pak Lidara. Sekiranya dia Nabi Muhammad mengada-ngadakan sebagian saja perkataan atas nama kami, maka akan dipotong urat nadinya kan. Nah, Iya. ulamanya Pak Ibnu kan tadi mengatakan benar bahwa karena racun di Khaybar itu seakan-akan urat nadinya terpotong. Berarti dia memang mengada-ngada kalau gitu Pak. Makanya ada itu katanya Pak Ibnu, ada ayat yang mengada-ada itu tapi rahasia katanya. Kalau dibilangin tambah hancur. Aduh, matang. Matang. Sebetulnya ini kunci ajaran ini Pak ya. Kalau saya bilang Iya. ya, Pak. Betul Iya, nggak? kuncinya. Ini bukan kuncinya. Inilah untuk merobohkan ajaran ini pakai ini. Iya. Jadi cuma tampilkan ayat ini, berikut videonya si Somad tadi, Firanda. Iya. Itu selesai sudah Pak, game over ini. Selesai. Clear and clean. Iya, betul nggak Pak Ibnu? Gimana menurut Pak Ibnu? Tambah hancur Ya, kata Pak Ibnu kalau dibuka. Nggak boleh saya sampaikan, nggak boleh. Nggak boleh tambah hancur katanya. Kan kita berdiskusi Pak Ibnu. Ada dua lagi ayat itu. Ada yang satu lagi kalau itu disampaikan, waduh, janganlah. Waduh. Yang mana Pak? Bagi-bagi ilmu kan nggak apa-apa Pak Ibnu. Jangan sih. Gini loh Pak, Al-Quran Iya mengaruh lama. Saya dimarah-marahi lama. Tadi saja saya sudah mengkritik. Ya. Nah, kalau saya kritik lagi di sini, waduh. Kan saya tadi membuat video, masa masih membahas kentut. Masih membahas itu baru ini, bukan persoalan lama, persoalan baru. Jadi tahun ini dibahas. Harusnya bukan begitu. Antara ustaz muda melawan ulama tua. Bukan begitu Pak Ibnu ngomongnya.
Orang Amerika sudah sampai ke bulan, tetapi kita di Indonesia ini masih dari bulan ke bulan, alias gaji nggak cukup gitu loh Pak. Masih dari kentut ke kentut. Kan bukan kita yang ngomong ya Pak, kita cuma membacakan dan menayangkan apa yang dikatakan para ulama. Ulama kan tidak boleh ditolak, kecuali Dani tadi itu Pak. Dani itu bolak-balik menolak ulamanya. Si apa namanya? Ya, ahli-ahli tafsir itu oten semua katanya. Ali Dada, jangan-jangan kalau Dani di room ini malam ini Pak, oh itu video si Somad itu orang Kristen yang bikin. Iya, itu oten itu bukan di Somad tuh oten. Firanda juga oten katanya. Tapi Pak Lidara, ya. Dani itu sebenarnya baca Al-Quran pun juga gayanya toh sebenarnya salah semua itu. Iya. Menurut Pak Il. Nggak pernah juga. Salah semua Pak. Ya nggak pernah juga dia baca itu. Soalnya gini Pak, baca Quran itu yang benar itu ujung lidah itu harus nempel di ujung gigi Pak, itu betul. Nah, Dani giginya udah nggak ada kan salah Pak. Giginya nggak ada Pak, gimana? Masa mau pinjam gigi tetangga? Wah. Dari diskusi tadi kita ada yang lucu juga ya. Pada saat kita menanyakan hal ini kepada Pak Ibnu Kalam, dia mengatakan jangan dibongkar lagi, tambah hancur. Tapi ada sedikit yang Pak Ibnu Kalam masih rahasiakan. Katanya ada 2 ayat yang menurut dia Nabi Muhammad itu mengada-ada. Ya saya nggak tahu itu ayat apa. Pak Ibnu juga tidak mau sampaikan ayat apa. Good people, saya minta Anda berkomentar mengenai hal ini, tapi dengan sopan tentunya ya. Jangan menghujat, jangan juga menghina. Kita nggak mau. Kita hanya mau menyampaikan, ya inilah realita yang sebetulnya terjadi terkait dengan kematian Muhammad menurut Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Firanda yang memang mengutip dari kitab hadis mereka. Silakan Anda berkomentar. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share video ini. By the way, saya kembali mengajak saudara-saudaraku terkasih untuk berperan dalam program berbagi terhadap sesama. Rencana saya ke depan berbagi terhadap sesama ini adalah membantu adik-adik kita yang ada di panti asuhan. Barangkali kita bisa menyisihkan sedikit berkat dan rezeki yang kita terima untuk kita gabungkan, kemudian kita salurkan kepada adik-adik kita yang ada di panti asuhan. Apakah itu nanti kita memberikan bantuan berupa beras, berupa buku-buku, berupa tas sekolah, berupa baju, ya whatever lah. Yang penting kita sama-sama bersatu hati, kita sama-sama mendukung kegiatan ini. Program berbagi terhadap sesama. Di bawah, di running text, ada nomor rekening yang bisa Anda transfer jika Anda berkerinduan untuk membantu program ini. Berapapun yang Anda sampaikan akan sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan program berbagi terhadap sesama ini. Sekian dulu, good people, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pernah sendiri, kau selalu menyertai, kau menuntunku ke air yang tenang. Kau selalu berfirman,
Ku mau mendengarkan, hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau selalu menyertai. Kau menuntunku ke air yang tenang. Kau selalu berfirman, ku mau mendengarkan. Hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu